Bismillah, pada kali ini kita akan belajar tentang fisika dasar setelah UTS untuk persiapan UAS ya. Jadi di dalam fisika dasar di Undip sendiri itu UTS, sebelum UTS dan setelah UTS itu materinya berbeda. Maksudnya UTS dan UAS itu dua materi yang sangat berbeda. Jadi UAS itu hanya dari UTS sampai UAS. Jadi yang sebelum UTS nggak akan dikeluar lagi soalnya. Oke, pada UAS sendiri nanti teman-teman akan belajar apa aja? Teman-teman akan belajar uh, teman-teman akan belajar beberapa materi, yaitu dinamika dasar, dinamika, lalu teman-teman akan belajar apa lagi? Momentum dan impuls, lalu belajar apa lagi? Belajar tentang energi dan usaha, nah nanti fluida sendiri nanti ada statis, ada dinamis. Ya, statis ya tentang kayak tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes. Ya, intinya tentang fluida yang diam. Hidrostatis misalnya. Walaupun sepengalaman saya, fluida ini jarang keluar untuk UAS ya. Kalau ini hukum Bernoulli ya, misalnya. Bernoulli. Nah, kalau energi dinamika sendiri, nanti teman-teman akan belajar tentang gaya dan torka ya, gaya dan torsi. Nah, kalau yang saya lihat yang setelah UTS itu nanti akan belajar tentang torsi. Torsi itu apa? Torka itu apa? Momentum dan impuls ya. Momentum itu apa? Impuls apa? Energi dan usaha ya. Terus bagaimana cara konsep fisika dan metode analisisnya. Jadi kita perlu turunan dan integral. Oke, tiga ini kita perlu modals. Yaitu apa modalsnya? Teman-teman harus bisa turunan dan integral. Modal matematiknya ya. Integral. Lalu teman-teman harus bisa cross product di Torska itu nanti cross product, dot product juga mungkin ya, ada dot product itu ya, usaha itu dot product. Oke. Ya, sama tahu ini ya, simbol del nabla, yaitu kan artinya turunan terhadap semua dimensinya gitu kan, turunan parsial ya. Oke, di dalam PPT yang dikasih dosen Undip ini ada kayak gini ya, pengantar dinamika tegar. Jadi yang pertama akan dipelajari adalah torka ya. Torka itu ketika gayanya itu misalnya ya, ada suatu benda dengan panjang benda tersebut yaitu di R ya misalnya. Terus didorong di ujungnya ini. Terhadap titik pusat ini dia diam, terikat titik pusat ini ya. Nah, kan dia akan kayak gerak melingkar ya. Nah, torsi ini nanti masuknya ke dalam gerak lingkar ya, teman-teman. Nah, yang kita lihat tetanya itu adalah F-nya, gayanya terhadap si batangnya itu ya. Ini teta. Oke. Bukan misalnya kalau kan ada misalnya kasus yang kayak gini. Torkanya miring terus gini. Apa batangnya miring misalnya. Bukan ini ya tetanya, bukan. Tapi tetanya tetap di sini, oke? Itu ya contohnya ya. Nah, rumusnya sederhana, tapi jangan ketukar. R-nya itu kirinya F. Kenapa? Karena cross itu dia tidak sama dengan F cross R. Karena vektor itu ya beda ya nanti arahnya. Jadi ingat, arah R terus F itu torkanya kemana? Berarti kalau ini kayak gini, ada R ke sini, ini X-nya, ini Y-nya, maka
arah torkanya itu ke dalam ya. Nah, kalau gini, sorry, arah torkanya ya keluar ya, keluar. Arah torkanya ke layar kita. Kalau ada R ke sini, ini R-nya, terus ada F-nya ke atas, maka torkanya akan keluar kayak gini ya. Ini X, Y, Z. Jadi misalnya X-nya ini, Y-nya ini di cross, Z-nya itu ke sini. Ya ini teman-teman juga modal yang ketiga tadi kan modalnya vektor ya. Teman-teman harus bisa cross product itu artinya teman-teman harus bisa buat apa namanya? Koordinat Cartesian X, Y, Z. Jadi kan kalau X, Y, Z kita kan nulisnya gini, ini X-nya misalnya. Ini X, Y, ini Z. Nah, artinya X, Y, Z ini urutannya kayak gini. Dia ke sini terus ke sini dan ke sini ya. Anti clockwise. 90 derajat anti clockwise, tegak lurus dan anti clockwise, berlawanan arah jarum jam. Nah, misalnya kalau ini Y, Z, X-nya kan ini gitu ya. Atau ini X, Y, Z-nya ini gitu. Lalu selanjutnya besar torka ya udah besar torka berarti dikali sin theta aja. Kita nggak lihat vektornya, ini kan vektor ya. Oke, kita harus tahu itu juga vektor. Jadi vektor itu apa, punya arah ya. Jadi kalau kita mau tahu jawaban torka itu apa, itu harus ada arah I, Z, atau K. Tergantung nanti soalnya kayak gimana. Contohnya ini latihannya ini ada I, F-nya J. Maka ini torkanya ke arah K gitu ya. Tinggal dikali gitu. Oke. Arah rotasi benda. Nah, arah rotasi benda itu juga penting ya, tadi yang tadi saya bilang. Kalau ini ke sini berarti keluar bidang ke arah kita ya, ke arah layar. Kalau arah torsinya tegak lurus, mana ya? Kalau arah torsi kayak gini ke bawah F-nya, maka masuk ke bidang. Oke, ya ini titik acuan juga penting ya. Di mana titik acuannya kita harus tahu. Oke, lalu, nah misalnya ini kan panjangnya L misalnya. Kalau nggak, kalau dikasih tahu panjang batangnya L dan itu setengahnya, berarti ini setengah L misalnya. Nah ini juga penting untuk ini. Oke, udah asar, kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, ini ada contoh lagi. Misalnya ini ya, dia punya batang misalnya sepanjang L ya. Sepanjang L yang dari titik O sampai L nih. Tapi benda ini hanya di setengahnya aja. Maka kita hanya hitung setengah L-nya aja ya. Maka gayanya itu gaya berat ya. Terus di kali ini gitu. Kalau besarannya bukan vektor ya, kalau kita anggap bukan vektor ya maka langsung kali aja bisa. Karena sinnya 90 derajat yaitu 1. Gitu ya. Nah, lalu contohnya ini. Kalau digeser. Ya intinya tetap kita lihat berapa panjangnya dari titik pusat ya, intinya dari titik pusat. Oke, kalau ada lebih dari satu torsi kita pakai sigma ini ya, kita kumulatifkan semuanya, kayak sama kayak gaya yang ada sigma juga gitu. Contohnya ini ya, ini ada torsi di ujung ini yang pakai L, dia pakai mg. Nah, tapi di sini 3 mg pakai 2/3 L, maka nanti jadinya seperti ini. Maka nanti totalnya ini. Nah, ini latihan. Bagaimana cara ngerjainnya? Coba latihan. Oke, ini kita latihan. Ini latihannya berarti ini ya, ini ada 2 mg. Ini mg. Oke. 2 L. Bila papan panjang homogen 2 L, maka ininya ke sini L, ke sini pun L ya. Nah, maka nanti 2 mg nanti L 2 mg ditambah L mg, sudutnya 90 derajat berarti 1 ya, berarti sama dengan 3 L mg. Oke. Lalu latihan 2. Ini juga ada sesuatu yang menarik. Ini tentukan torsi sesaat yang terjadi bila papan homogen yang panjangnya 2 meter. Oke, berarti di sini 2 meter, berarti
Ini setengahnya 1 meter ya. Ini ada 1 kilogram 1 meter, 2 kilogram 1 meter juga. Oke, diberi seperti yang terlihat gambar. Lalu ada benda menggantung ini ya, 4 kilogram. Ini 1,4 meter. Maka torsinya berapa? Oh iya, ini bukan penjumlahan ya, berarti pengurangan. Selisih dia. Jadi arahnya itu juga mempengaruhi ini kan, minus L ya. Jadi ya tinggal kita sepakatin aja kalau mau clockwise itu positif atau negatif gitu ya. Kalau di biasanya clockwise itu negatif. Ini kan clockwise searah jam-jam. Maka ini negatif. Maka ini negatif LG, maka nanti hasilnya adalah LMG. Oke. Lalu ini juga, maka di sini ada 2. Yang kiri ini ada 2, ada 1 meter kali 2 kilogram kali 10 meter per second kuadrat, dan 1 meter sin 90 derajat itu 1 ya. Nah ini dikurang, yang kanan dikurang dua-duanya ini berarti ada 4 kg 1/4 meter 4 kg 10 meter per second kuadrat ditambah 1 meter kali 1 kg kali 10 meter per second kuadrat. Nah ini maka nanti ya jadinya 0 ya. Ini 2, ini 20 Newton meter. Ini minus, ini kan 10 ya. Ini 10, ini 10 jadi 20. Nanti minus 20 juga. Jadi nanti 0. Oke, seimbang bendanya. Oke. Tentukan torsi start yang terjadi bila di sini ada terus ada PM. PM ini apa? Oke, PM ini apa namanya, pusat massa ya. Pusat massanya digeser sebanyak 0,2 meter, berarti awalnya 1 meter. Panjang 1 meter, maka di sini kan nanti PM ke sini 0,5. Oke. Berarti di sini ke sisanya benda tuh jadi 0,3 ya. Jadi 1 meter totalnya. Oke. Jadi ini total yang dari titik pusat ke bola ini itu adalah 0,8 meter. Ini 0,7 meter, 0,2, 0,3 meter. Nah udah tinggal dikali aja ya, 0,3 kali 4 kali 10 gitu ya, dikurang 0,7 dikali 1 kilogram dikali 10 meter per second kuadrat. Maka nanti sama dengan 12 dikurang 7 sama dengan 5 Newton meter. Oke. Latihan 4. Oke, papan homogen. Nah, ini menarik, ada katrol, artinya dia itu sama dengan gaya beratnya ini mg-nya. Oke. Pusat massanya segini. Dia cuma dikasih 0,1, berarti misalnya panjangnya 1 meter, berarti kan ini setengahnya 0,5 ya. Setengah dari pusat massa ke sini 0,5, ini 0,4. Maka panjangnya 0,9 meter ya. Berarti nanti ini dia anti clockwise jadi positif ya, 0,9 meter dikali massa G. Oke, berarti nanti sama dengan 0,9 Newton. 0,9 sorry, ini papannya punya massa ya. Papannya punya massa juga. Oke, papannya punya massa, berarti papannya juga punya massa di sini ya, punya gaya berat di sini. Nah, ini berapa gaya beratnya? Yaitu sini kan 10 kg meternya. 10 kg dikali 10 meter per second kuadrat ya. 100. Nah, 0,2. Berarti nanti di sini dikurang, di sini 0,3 kali 4 kali 10 dikurang 0,2 kali 10 kali 10. Oke.
Artinya ini 12 kurang 20 kurang 7, maka menjadi 15. Negatif 15 Newton meter. 15 Newton meter. Yang ini juga sama, ini ada 0,4, ada berarti 0,4 negatif ya, 0,4 negatif, beratnya 5 kilo, 5 kilo kali 10 ditambah. Oke, kayak gini ya. Ini masanya, masa bentukannya masa M dan tegangan oli. Oh, agar resultan torsi terhadap O sama dengan 0. Oke, berarti ini harus 0. Berarti M 10 kali 10 O sama dengan 0. Maka ini kan berarti sama dengan 2 minus 20 ya, minus 20 tambah 0,9, berarti 9 M sama dengan 0. Maka M sama dengan 20/9 kg. Oke, ini jawaban yang A. Bila tali putus, tentukan sesaat torsi yang terjadi. Sesaat torsi yang terjadi. Ya, torsinya cuma ke bawah ini doang ya. Jadi kalau tali putus itu nanti ya nggak ada yang ke atas, jadi nggak ada yang nyimbangin, maka akan hasilnya ini min 20 Newton. Maka yang B ini ya ini min 0,4 kali 5 kali 10, maka sama dengan min 20 Newton meter. Oke, soal nomor 5. Sebuah bandul masanya M digantung di titik O menggunakan tali panjang L sehingga dapat berayun bebas tanpa gesekan. Posisi bandul mula-mula di A dengan kondisi tali tegangan kemudian dilepas. Tentukan torsi bandul saat mulai dilepas di titik A. Gimana sebuah bandul bermassa M digantung pada titik O, titik O. Oke. Menggunakan tali L sehingga dapat berayun bebas tanpa gesekan. Posisi bandul mula-mula di A. Oke, posisi bandul di sini mula-mula, terus diterjunkan, lepas. Tentukan torsi bandul saat mulai dilepas di titik A saat tali membentuk sudut theta. Oke, nanti kalau sudut theta MG-nya ke sini. Nanti ada MG sin theta di sini gitu ya. Oke. Berarti yang A ini gampang ya. Maka talinya berapa? L ya. LMG. Yang B dengan vertikal ya. Ini maka ini kan ada sudut nih ya. Ini kalau kita proyeksikan gini ya. Kalau kita proyeksikan gimana ya? Ini kan ada sini MG ya, MG. Nah, terus berapa sudut? Berapa sudutnya ini gitu kan? Berapa sudutnya gini kan? Ini kan lebih dari 90 derajat ya. Tapi proyeksinya bisa kita lakukan secara gini ya. Ini jika ada sudut gini. Nah, ini sudutnya ikutin theta. Ini 90 min theta. Yang kiri, oke. Jadi kalau ada proyeksinya seperti ini. Ini kan ada MG. Kita harus proyeksikan dulu nih vektornya ini. Anggap ini garisnya kayak ngurus gini ya. Nah, ini nanti theta ini akan berpengaruh theta ini. Oke. Theta. Nah, ini berarti 90 min theta. Oke, artinya apa? Kalau dia mau diproyeksikan ini kan MG cos theta. Ini MG sin theta. Oke. Jadi ya nanti bentuknya akan
L mg sin theta. Oke. Kalau di titik C, maka torkanya 0. Newton meter ya. Oke. Soal nomor 6. Oke. Ini nanti kerjaan sendiri aja ya. Keseimbangan benda tegar, translasi dan rotasi. Nah, ya kayak gini ya. Sama tadi kurang lebih penjelasannya. Ada contoh-contohnya juga, ada contoh. Dimana contoh ini belum dikasih jawabannya ya. Tapi ini hampir sama konsepnya, torsi kayak tadi. Lalu ini ada inersia ya, ada momentum dan inersia. Apa hubungannya momentum sama inersia? Oke, kalau ada torka kayak gini rumusnya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini R MA. F kan MA ya. Nah, kalau A itu kita ini lagi jadi alfa. A itu kan alfa R. Kalau kita convert ke suatu sistem sistem melingkar. Nah, alfa ini dia tidak mempunyai dimensi. Alfa itu per meter per second kuadrat gitu kan, non dimensional karena dia percepatan sudut ya, sudut itu kan non dimensional, maka dia perlu R gitu ya. Oke. Nah, lalu inilah inersia alfa. Inersia itu mr kuadrat gitu ya. Intinya dia mau tahu inersia itu apa kalau kita terapin dari torka gitu ya. Oke, kita dapat nih, maka alfa itu berbanding terbalik dengan inersianya. Jadi semakin tinggi inersianya, semakin sukar benda itu untuk berputar. Oke. Inersia itu kelembabang gitu ya. Dengan semakin besar I, maka semakin kecil alfanya. Semakin kecil I, maka semakin besar alfanya. Oke, benda tegar berdiri. Oke, kalau banyak partikelnya tinggal di komutatif aja ya. Nah, kalau bendanya itu continue, kalau ini kan discrete ya. Kalau continue pakai integral dari sigma jadi integral konversi gitu aja ya, mudah ya. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, banyak juga ya. Ini contohnya I sama dengan integral R kuadrat M, karena masanya berubah-ubah kan. Masanya ini sini sama sini udah berubah-ubah tuh. Tergantung fungsi nantinya kayak gimana. Maka nanti R itu sebagai fungsi massa. Oke. Contohnya nih. Soal 1. Sebuah katrol dengan jari-jari R dari tali yang sangat ringan. Oke, ujung tali kemudian ditarik dengan gaya tetap F0 sehingga katrol berputar dengan percepatan sudut alfa. Ada percepatan sudut alfa, ada F0 gaya tetap. Oke, tentukan momen inersia katrol dan percepatan tangensial pada tali. Oke. Maka di sini apakah F0 itu sama dengan T? Oke. Ya, sama dengan kan. Karena ya kalau kita tarik ya ini tegangan talinya sama dengan gaya yang ini ya. Aturannya kayak gitu. Oke. Nah, karena dia tuh sama dengan kan, maka ini kan sama dengan terbukti ya. M tali sama dengan 0 tadi ya, ujung tali yang sangat ringan ya. Maka kalau M talinya 0, maka ya tadi ya percepatan tangensial itu kalau di percepatan sudut dikali R aja, R jari-jari roda ini ya. Ini kan ada R jari-jari roda nih. Oke. Sistem 2 tuh yang ini ya. Oke. Torka tuh inersia dikali alfa. Nah, F sin theta itu apa? Ya, ini kita belum. Rf sin theta itu ini ya torkanya. Nah, oke. Nah, ini kita jadi R besar T besar. R besar tuh ini. Oke, T besar ini. Jadi kita nggak pakai Rf sin alfa lagi. Kita langsung ubah jadi RT karena F-nya itu kan T ya. Gayanya itu T. T itu adalah F0 ini ya tadi.
Nah, nanti kita masukin lagi nih, T itu F0 ya. Oke. Maka dapatlah inersianya. Tentukan momen inersia kan kata roll tersebut. Oke. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh kayak gini ya. Kalau digantung benda gimana? Kalau ini kan kosong ya, ditarik doang. Kalau digantung benda ini menarik ini contoh-contoh katrol. Nah, kalau digantung benda maka ini ada mg di sini ya. Terus ada m alpha, oke. Ma, maka percepatan tangensial ini alpha r, oke. Nah, kita lihat di sini rt i alpha sama masih sama. Nah, nanti t-nya itu apa? T-nya kan ini i alpha per r kuadrat. Oke, ia per r kuadrat. Lalu a-nya itu apa? Dari 1 sampai 1 dan 3 ini kita masukin substitusi nih. Bahwa t ini adalah ini kan. IA per r kuadrat. Nah, nanti akan dapat kalau kamu substitusi ini menjadi IA per R kuadrat nih, maka kamu akan dapat persamaan ini nanti. A-nya itu apa? Ya, A-nya itu apa? Lalu ya T itu kita bisa balikin lagi. Kalau kita dapat A, kita bisa dapat T lagi kan. Kalau kita dapat A-nya ini, kita bisa dapat T lagi gitu. Oke. Ya mudah ya. Ya mungkin oke, ini ada lagi nih. Kalau benda tegar tergelincir kayak gimana gitu ya. Ini pokoknya tentang benda itu kamu harus tahu alfa, ya teman-teman harus tahu alfa itu apa, theta itu apa. Jadi harus tahu kecepatan dan kecepatan sudut dulu pertama. Karena ini sangat penting untuk mengetahui itu. Dan konsep tergelincir juga gimana di dalam bola. Oke. Oke, ini masih banyak ya ternyata konsep usaha dan lain. Oke. Saya akan jelasin singkat aja untuk benda tegar, tergelincir dan menggelinding. Nah, misalnya kayak gini. Oke, kalau tergelincir itu artinya tanpa rotasi, teman-teman. Maksudnya apa? Dia cuma nyeret doang. Dia nggak berputar gini gitu, nggak. Maka penyusunnya translasi semua, tidak ada percepatan sudut, maka percepatan translasi aja. Lalu tergelincir tanpa gesekan. Kalau tergelincir tanpa gesekan berarti ya mulus saja, nggak ada gaya gesek di sininya gitu ya. Maka nanti persamaannya akan menjadi seperti ini dan percepatan sudutnya bisa kita dapetin dari G sin theta ini. Sin theta tuh ya kan karena kalau benda miring ini ya kita proyeksikan tetanya ini kan. Gitu ya. Lalu kalau ada gesekan maka tambah gaya Stokes ini, kayak gesek kinetiknya ini ya. Ini maka kita dapat percepatan sudutnya ini. Oke. Ya intinya kalau mekanika itu kita hanya tahu percepatan. Ya mekanika itu kita kalau tahu A-nya itu apa, itu udah selesai. Itu udah bagian dari persamaan gerak. Maksudnya itu emang persamaan gerak intinya itu loh yang kita cari A-nya itu. A itu kan x dot 2 dot ya, maksudnya dx kuadrat per dt kuadrat ya, misalnya gitu ya. Oke, kita bisa dapat x-nya, kita bisa dapat v-nya misalnya kalau dapat a-nya gitu ya. Tinggal kita integral gitu kan. Lalu di sini kalau menggelinding tadi kan nyodot ya, tadi kan tergelincir ya. Kalau menggelinding berarti dia berputar, maka ada torsi di situ. Oke, ada torsi, ada gaya putar, ada alfa juga, oke. Maka kita akan bermain dengan alfa di sini. Oh, nggak dikasih tahu ya gimana caranya. Kalau bandul matematis ini juga praktikum. Kalau sederhana kayak gimana? Ya ini A-nya udah dapet. Ya dari A itu ya tadi yang saya bilang kita bisa dapat periodik misalnya. Ini kan alfa ya. Bentar. G sin theta. Ini kan LA alfa L alfa itu ya ini A ini sendiri. Maka kalau kita mau konversi lagi nanti jadi L alfa lagi. Maka nanti L-nya pindah jadi G per L sin theta. Nanti dapatnya ini mana ya? Ini kan G per L sin theta gitu ya. Nah, karena theta sangat kecil, bisa jadi sin theta itu sama dengan theta gitu ya. Kalau sudutnya sangat kecil, oke.
ayunan fisis. Nah, kalau tadi bandul matematis kan cuman bulat gini. Kalau dia ininya kita tinjau, tadi kan ini pakai tali yang tidak terhitung ininya ya masanya. Kalau ada suatu benda yang kayak batang gitu ya, ini ada masanya semua. Kita bisa hitung masanya, distribusi masanya gitu ya. Nah, ini cukup lebih advance dibanding sebelumnya. Maka kita bisa gunakan konsep ini. H itu apa? Oke, H itu adalah jarak ini ya, ke titik pusat massa ya. H itu adalah O ke titik pusat massa. Jadi ya itu tergantung titik pusat massanya gimana. Kalau dia terdistribusi sempurna itu enak. Kalau tidak ya agak 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 ada PR, ada caranya untuk dapat pusat massa itu, oke. Nah, itu maka H nanti M-nya massa totalnya ya. Guys, itu masih biasa ya. Nanti dapat ini persamaan matematisnya. Oke. Ini periodiknya. Nah, ini misalnya yang terdistribusi sempurna PM-nya di sini ya. Karena kalau bentuknya reguler kayak gini. Kalau irregular itu susah. Oke. Contoh-contoh soalnya ini kerjain aja. Semoga UASnya keluar ya. Oke.